Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita semua sedang menghadapi cobaan, musibah, yaitu merebaknya wabah corona. Tentunya ini keadaan yang kita semua menginginkan keadaan ini segera berlalu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat wabah corona dari negeri kita tercinta Indonesia dan dari seluruh belahan dunia, khususnya menjelang datangnya bulan suci Ramadan, agar kita umat Islam khususnya bisa beribadah di bulan Ramadan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan khidmat, tanpa ada kekhawatiran umat tertular penyakit corona. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walaysa 'ala Allah bi'aziz. Itu adalah hal yang sangat-sangat mudah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, maka dalam sekejap corona itu akan terangkat. Mudah-mudahan Allah angkat wabah ini, dan yang sakit Allah sembuhkan, dan muslimin muslimat dimanapun yang wafat meninggal dunia menjadi korban corona, mudah-mudahan Allah catat sebagai syuhada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram. Kemudian di sini di tengah-tengah masyarakat timbul keresahan, dan kami merasakan betul keresahan tersebut, di mana MUI memfatwakan, pemerintah juga menyerukan bahwasanya umat Islam yang berada di zona-zona merah corona atau zona-zona yang beresiko tinggi corona, maka mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dan jamaah di masjid. Kenapa? Karena karakter daripada virus corona ini penyebarannya akan sangat cepat melalui konsentrasi massa, apapun itu bentuknya. Interaksi antara satu orang dengan orang lain yang umumnya itu terjadi di konsentrasi massa itu menjadi penyebab tertularnya virus corona, sehingga mata rantai dari virus corona tersebut berdasarkan penuturan para ahli hanya bisa diputuskan dengan cara physical distance, adanya jarak antara satu orang dengan satu orang lainnya. Sedangkan konsentrasi massa itu menyebabkan orang berdekatan satu sama lain, sehingga menyebabkan resiko penyebaran corona itu menjadi lebih tinggi. Karenanya dari sini timbullah fatwa untuk menghindari resiko tersebut, tidak diwajibkan untuk sholat Jumat dan berjamaah, bahkan tidak diperbolehkan di daerah-daerah yang memang zona merah corona atau beresiko tinggi corona. Ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, di tengah umat Islam khususnya. Umat Islam bertanya-tanya, Ramadan sudah mau datang, sampai kapan kami nggak sholat Jumat? Sampai kapan kami harus meninggalkan masjid? Kami sudah rindu dengan masjid, kami sudah kangen dengan masjid. Ahibba'il kiram, oleh karena itu, untuk menjawab keresahan umat tersebut dan menghindari fitnah, Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab dari Makkah Al-Mukarramah, beliau mengeluarkan seruannya dan arahannya terkait masalah sholat Jumat di tengah wabah pandemi corona ini. Karenanya pada kesempatan kali ini saya akan membacakan isi daripada seruan beliau, dan saya akan berusaha menjabarkan alasan-alasan di balik poin-poin yang ada di seruan tersebut. Mudah-mudahan insya Allah seruan dari Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab ini bisa menjadi solusi di tengah-tengah umat, sehingga umat Islam bisa tetap beribadah, bisa tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus membuat umat berada dalam risiko bahaya corona. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Saya bacakan seruan dari Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Shihab. Ayo sambut Ramadan dengan sholat Jumat. Batasi jamaah, waktu, ruang, dan jarak. Sekali lagi, ayo sambut Ramadan dengan sholat Jumat. Batasi jamaah, waktu, ruang, dan jarak. Saya mohon seruan ini didengarkan secara utuh, karena kalau didengarkan sepotong-sepotong akan bahaya. Nah, jangan kita ngambil yang kita suka, kita ambil yang nggak suka, kita buang, nggak boleh.
Ini beliau sampaikan seruan kurang lebih 2 halaman seruan tersebut. Jangan didengarkan secara sepotong-potong karena satu sama lain dari seruan tersebut saling ada kaitannya satu sama lain. Karena saya minta kepada para pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengarkan baik-baik satu persatu secara utuh. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi umat Islam. Nah, pesan beliau, stop debat. Awas adu domba umat. Jangan hina ulama karena beda pendapat soal Jumat. Umat Islam wajib bersatu dalam perbedaan pendapat. Ayo salat dan munajat agar wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali apa yang beliau katakan. Saya lihat belakangan ini ada perdebatan yang cukup sengit di tengah umat Islam karena adanya ulama yang beda-beda pendapat. Padahal perbedaan pendapat dalam masalah furu', dalam masalah fiqih, ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan mereka adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diributkan. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat di antara kalian asar kecuali kalau udah sampai di Bani Quraidah. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka jalan. Di tengah jalan waktu asar sudah mau habis. Akhirnya di situ sahabat beda pendapat. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum mengatakan perintah Nabi itu ya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Baik waktu asar sudah habis atau belum, pokoknya Nabi perintahkan begitu titik, saya nggak mau tahu. Sholat asarnya setelah sampai di Bani Quraidah, walaupun waktu asar sudah habis, walaupun sudah masuk waktu maghrib, waktu isya, saya pegang teguh dengan amarat Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat berpendapat demikian, sehingga mereka sampai keluar waktu asar, dan sholat asar ketika sampai di Bani Quraidah, waktu asar sudah selesai pada saat itu, karena mereka beranggapan apa yang dikatakan Nabi adalah syariat, sumber syariat, sehingga kami mengikuti apapun yang dikatakan Nabi, itu akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian sahabat lagi berpendapat lain, memahami lain. Mereka mengatakan Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak sholat asar di Bani Quraidah. Ini adalah motivasi supaya kita bergegas dalam jalan. Jangan lambat, buru-buru, cepat sampai ke Bani Quraidah. Makanya dibilang nanti sholat asarnya kalau udah sampai Bani Quraidah saja. Dengan catatan, kalau waktu asar masih ada. Kalau waktu asar sudah habis, ya sholat di jalan sebelum waktu asar habis. Perintah Nabi itu bukan betul-betul untuk sholat di Bani Quraidah walaupun sudah keluar waktu. Enggak. Perintah Nabi SAW maksudnya motivasi. Supaya kita bergegas, jalannya cepat. Jadi tidak dipahami secara tekstual, tapi dipahami secara kontekstual. Akhirnya masing-masing mengamalkan apa yang mereka pahami, masing-masing mengamalkan apa yang mereka yakini. Dan ketika mereka pulang di Madinah, hal ini sampai kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW tidak menyalahkan satu di antara mereka. Semuanya dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa ambil petik suri tauladan perbedaan ulama di dalam masalah ini, masalah fiqih. Ikhtilaf mereka adalah rahmah. Selama mereka adalah ulama yang mumpuni, punya dasar yang kuat, ulama yang betul-betul terbukti selama ini istiqamah, berpegang teguh dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan syariat Islam, maka ketika mereka berbeda pendapat, maka perbedaan pendapat di antara mereka menjadi rahmat bagi umat. Tidak boleh menjadi sebab perpecahan, tidak boleh menjadi sebab caci maki, tidak boleh menjadi sebab saling tuding menuding satu sama lain. Enggak boleh, ahibba'il kiram. Tapi perbedaan itu harus kita sikapi dengan sikap toleran, karena perbedaan pendapat di antara ulama adalah rahmat pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut ulama yang berpendapat tetap wajib sholat Jumat walaupun di zona merah, kalau ulama itu memang punya dasar yang kuat, silahkan. Yang ikut pendapat MUI yang mengatakan nggak boleh sholat Jumat di zona merah, silahkan ikuti pendapat demikian. Banyak juga ulama-ulama istiqomah yang mendukung pendapat tersebut. Yang penting tetap jaga persatuan, jangan terpecah satu sama lain, apalagi mencaci maki. Ketika ada masjid yang diliburkan karena masuk zona merah, ikutin fatwa MUI. Tahu-tahu ada masyarakat awam di sekitar itu mencaci maki ustadz setempat, mencaci maki ulama setempat, padahal dia ikutin fatwa MUI, padahal dia ikutin fatwa ulama yang mengatakan tidak masalah untuk tidak sholat Jumat di zona merah demi menjaga keselamatan daripada jiwa manusia.
Nah, itu tidak boleh ya ikhwan. Caci maki seperti itu nggak boleh. Kita hormati perbedaan pendapat di antara para ulama. Insya Allah perbedaan ini menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di sini dilanjutkan lagi. Nah, ini penting, perhatikan baik-baik. Pada prinsipnya selama ada wabah corona, maka di zona hijau tetap wajib dilaksanakan sholat Jumat di masjid dengan tetap memperhatikan aturan medis untuk kewaspadaan. Sekali lagi, di zona hijau, di tempat yang belum menjadi tempat penyebaran corona, atau daerah yang belum kena corona, atau yang masih sangat-sangat minim resiko penyebarannya, artinya masih zona hijau, maka tetap wajib dilaksanakan sholat Jumat di masjid dengan tetap memperhatikan aturan medis untuk kewaspadaan. Nah, tidak ada interaksi satu sama lain, sementara tidak masalah untuk tidak salam-salaman dulu. Demi menjaga kemaslahatan daripada umat. Sedang di zona merah, sebaiknya untuk sementara waktu, prinsipnya kata beliau, sementara waktu sholat Jumat di masjid agar ditiadakan. Ini amanat beliau. Sebaiknya di zona merah untuk sementara waktu sholat Jumat di masjid agar ditiadakan. Tapi jika memang harus dilaksanakan sholat Jumat karena suatu alasan yang kuat dan meyakinkan, kalau memang itu harus dilaksanakan, maka pelaksanaan sholat Jumat harus mengikuti tata cara khusus dengan pembatasan yang super ketat. Sekali lagi saya bacakan, perhatikan baik-baik. Sedang di zona merah, sebaiknya untuk sementara waktu sholat Jumat di masjid agar ditiadakan. Tapi jika memang harus dilaksanakan sholat Jumat karena sesuatu alasan kuat dan meyakinkan, maka pelaksanaan sholat Jumatnya harus mengikuti tata cara khusus dengan pembatasan yang super ketat. Nah, kemudian di sini ada penjelasan yang sifatnya mendetail. Itu secara umum demikian. Kemudian beliau masuk ke poin-poin yang mendetail. Poin A, B, C. Kemudian di poin C itu ada 10 syarat yang nanti akan beliau sebutkan. Nah, saya mulai dari poin A dulu. Perhatikan baik-baik. Bagi yang berada di zona merah dan meninggalkan sholat Jumat dengan alasan mewaspadai bahaya wabah COVID-19 sesuai fatwa MUI dan arahan pemerintah, maka dibolehkan. Tapi tetap wajib sholat zuhur di rumah masing-masing. Ini saya kira jelas. Tapi banyak yang bertanya-tanya, Beb, sholat Jumat ini kan kewajiban, kenapa kok ditinggalkan? Apakah kita nggak punya iman, ketakutan, sampai sebagian ulama memfatwakan pada keadaan seperti itu tidak wajib. Ahibba'il kiram, perhatikan baik-baik. Sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki muslim yang sehat dan tidak ada udzur. Sholat Jumat wajib bagi setiap laki-laki muslim yang sehat, hur, merdeka dan tidak ada udzur. Sholat Jumat bagi dia adalah wajib. Tapi ulama memberikan catatan kewajiban sholat Jumat ini selama tidak ada udzur. Selama tidak ada udzur. Andai kata ada udzur, a'dzarul jum'ah wal jamaah katsirah. Udzur-udzur yang dianggap sebagai udzur untuk sholat Jumat dan jamaah ada banyak disebutkan di kitab-kitab fiqih dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada udzur, maka tidak wajib sholat Jumat, akan tetapi wajibnya adalah sholat zuhur. Nah, di antara udzur-udzur itu salah satunya adalah, ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Di antara udzur-udzur itu salah satunya adalah al-khauf 'ala nafas, mengkhawatirkan keselamatan jiwa, mengkhawatirkan keselamatan diri kita. Tapi Habib, kan corona ini nggak terlihat, kelihatannya baik-baik aja, bekher-bekher aja. Kalau sudah ada yang jatuh depan mata kita, baru nggak wajib sholat Jumat. Selama nggak ada yang jatuh depan mata kita, selama baik-baik aja kelihatannya, yang tetap wajib sholat Jumat. Kalau udah yakin ada corona depan mata, baru. Kalau cuma sekedar prasangka aja nggak wajib, saudara.
tolak ukur kekhawatiran ini di dalam syariat dikembalikan kepada dhon. Dikembalikan kepada prasangka kuat. Makanya kalau kita buka Hasyiah Al-Baijuri ala Ibn Qasim yang ditulis oleh Imam Al-Baijuri, di situ dijelaskan ketika fuqaha, para ulama menjelaskan tentang hukum makan bangkai bagi orang yang darurat. Makan bangkai itu hukumnya haram, kita sama-sama tahu. Tapi kalau orang darurat hukumnya dia apa? Halal makan bangkai. Kapan dikatakan darurat? Sekiranya dia khawatir kalau dia nggak makan bangkai ini maka dia akan celaka. Kalau dia nggak makan bangkai ini dia akan mati. Kalau dia nggak makan bangkai ini penyakitnya akan makin parah atau dia akan kena penyakit yang cukup parah. Nggak ada makanan lain lagi, satu-satu cuma bangkai. Maka ketika itu terjadi maka bangkai hukumnya jadi halal bagi dia. Bahkan kalau jadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri bisa jadi wajib hukumnya. Nah, kekhawatiran ini pada level apa? Apakah harus yakin 100% nih kalau saya nggak makannya saya mati nih? Harus yakin. Kata ulama enggak, yakfi dhon. Dhonul ghalib. Kata Imam Al-Baijuri, ketika udah ada dhon saja, ada prasangka kuat bahwasanya kalau dia nggak makan ini bangkai, maka dia akan mati kelaparan. Prasangka kuat cukup. Nggak harus sampai ke derajat yakin. Yakin itu 100%. Kalau prasangka itu nggak harus sampai 100%. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan enggak, tapi kemungkinan iyanya lebih besar. Itu prasangka, dhon. Dalam syariat disebutnya. Selama ada dhon yang cukup kuat dan berdasar, maka itu udah bisa jadi landasan dia untuk menghalalkan bangkai pada keadaan seperti itu. Nah, makanya udzur, termasuk udzur dalam salat al-jum'ah wal jamaah. Dalam masalah ini yakfi dhon. Cukup dengan prasangka kuat. Dari mana prasangka itu timbul? Nah, di sini perhatikan baik-baik. Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, salah satu ulama ahli fiqih dari kota Tarim, Hadramut. Beliau juga termasuk yang membidangi fatwa di Darul Mustafa pemilihan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Syekh Umar Husain Khatib memberikan penjelasan yang begitu bagus yang dimuat dalam channel Al-Irthun Nabawi di YouTube. Saya lihat itu videonya, penjelasan bagus sekali. Kalau sudah ada 3 hal terkumpul, maka ini udah cukup menjadi landasan. Yang pertama adalah takrirul atibba al-mutakhassisin. Penjelasan dari dokter spesialis yang memang ahli. Nah, kalau dokter mengatakan, oh ini corona di Indonesia udah bahaya. Dokter spesialis yang ahli yang betul-betul bisa dijadikan rujukan. Corona di Jakarta misalkan sudah sangat bahaya ini. Penyebaran sudah sangat masif. Orang itu ada yang sadar kalau dia kena, ada yang dia nggak sadar. Ada yang kena tapi nggak seolah-olah kena, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Sehingga perkumpulan-perkumpulan massa ini akan sangat bahaya. Bisa menularkan ke orang lain. Nah, pernyataan daripada dokter spesialis atau hasil penelitian daripada dokter spesialis, takrir dari dokter spesialis ini bisa menjadi dasar untuk dhon, pertimbangan bahwasanya ini udah membahayakan untuk jiwa. Nah, yang kedua adalah keputusan dari pemerintah setempat. Nah, seperti di Jakarta misalkan contohnya pemerintah setempat, Bapak Anies Baswedan sudah memutuskan status Jakarta itu adalah PSBB. Salah satu larangan dalam PSBB adalah larangan berkerumun di tempat-tempat ibadah, salah satunya. Nah, larangan bentuk kerumunan massa apapun dilarang. Salah satunya berkerumun di tempat ibadah, salah satunya. Nah, yang ketiga adalah keputusan ulama. Keputusan ulama adalah kesimpulan hukum. Ketika ulama mendapatkan keterangan ada dhon yang disampaikan oleh atibba al-mutakhassisin, kemudian ada keputusan arahan dari pemerintah setempat, maka ulama bisa menyimpulkan hukum bahwasanya ini udah masuk mengkhawatirkan kepada keselamatan jiwa. Mengkhawatirkan kepada keselamatan jiwa, maka termasuk udzur daripada Jumat. Makanya mereka-mereka yang misalkan di daerah zona merah, sekali lagi ya, di daerah zona merah, masjidnya tidak mengadakan sholat Jumat, misalkan atau kampungnya tidak mengadakan sholat Jumat, maka Anda tidak perlu khawatir.
Anda tidak perlu khawatir, apalagi sampai khawatir 3 kali meninggalkan sholat Jumat dalam hadis, maka akan dicap sebagai orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau meninggalkan Jumat tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur-udzur yang betul-betul kuat, apalagi sudah difatwakan oleh para alim ulama yang ahli fikih, kemudian ada arahan dari pemerintah setempat, dan yang ketiga ada dhon. Dhon itu lahir dari atibba al-mutakhassisin, dokter-dokter spesialis yang memang ahli di bidang tersebut, yang mengatakan perkumpulan massa ini sangat berbahaya, bisa menjadi penyebab penularan, itu bisa nanti membahayakan jiwa ke depannya, apalagi kalau jumlah korbannya bertumpuk. Nah, 3 ini sudah menjadi pertimbangan yang sangat kuat, kata keterangan dari Al-Alama Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, sehingga seseorang sudah cukup tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah lepas bariat minhu dhimmah. Dia udah nggak punya tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala Jumatnya bagaimana, Beb? Orang yang biasa istiqomah Jumatan, kemudian sewaktu-waktu ada udzur, di zona merah misalkan, dia tidak bisa Jumatan, maka Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu sedih. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fil madinati aqwamun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma qata'na tariqan wala ma qata'na wadiyan wala salakna tariqan illa wa kanu ma'ana. Qala sahabah, faman hum ya Rasulullah? Qala habasahumul udzur. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi melakukan perjalanan dengan sahabat-sahabatnya untuk satu misi, Rasulullah mengatakan, fil madinati aqwamun, di Madinah ini ada orang-orang yang enggak ikut kita sekarang, tapi ma qata'na wadiyan wala salakna tariqan, tidaklah kita melewati sebuah lembah dan tidaklah kita melewati sebuah jalan, menempuh sebuah perjalanan, illa wa kanu ma'ana, kecuali mereka seakan-akan ada bersama kita. Pahala yang kita dapatkan, mereka juga dapat. Sahabat bertanya, "Waman hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka nggak ikut kita di Madinah, tapi seakan-akan bersama kita. Dapat pahala yang kita dapatkan. Kata Nabi, apa? Habasahumul udzur. Mereka pengen ikut, cuma ada udzur sehingga nggak bisa ikut. Ahibba'il kiram, Anda nggak perlu khawatir. Begitu juga kita yang ada di zona merah, yang udah keputusan ulama, umara, juga atibba, para dokter setempat memutuskan sementara tidak ada dulu sholat Jumat. Naam, karena bisa mengkhawatirkan, Anda nggak perlu khawatir. Anda cukup sholat zuhur berjamaah di rumah bersama keluarga Anda. Insya Allah Anda sudah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah, dan insya Allah karena udzur ini Anda tetap mendapatkan pahala Jumat yang biasa istiqomah Anda lakukan ketika tidak ada udzur. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi sampai mencaci maki, apalagi sampai menebar provokasi dalam masalah ini. Islam agama yang begitu indah, Islam agama yang begitu rahmat, Islam agama yang memberikan kemudahan walaupun tidak boleh menggampangi. Islam itu mudah, gampang, tapi tidak boleh menggampangi. Islam itu tidak boleh sembrono, tapi ketika betul-betul unsur-unsur yang tadi kami sebutkan terjadi, maka ini adalah uzrun syar'i, termasuk uzur syar'i. Barang siapa yang tidak dapat melakukan sholat Jumat karena sebab-sebab tersebut, insya Allah dia tetap mendapatkan pahala Jumat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia punya kewajiban untuk sholat zuhur berjamaah, lebih baik di rumahnya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang B, lanjutan dari Imam Besar, bagi yang berada di zona merah wabah dan ingin melaksanakan sholat Jumat di rumah masing-masing juga dibolehkan. Ini yang perlu penjelasan. Bagi yang berada di zona merah wabah dan ingin tetap melaksanakan sholat Jumat di rumah masing-masing dibolehkan, arahan dari Imam Besar. Tapi dengan tetap menjaga syarat dan rukun khutbah maupun sholat Jumatnya. Sekali lagi saya baca, bagi yang berada di zona merah wabah dan ingin melaksanakan sholat Jumat di rumah masing-masing juga dibolehkan. Tapi dengan tetap jaga syarat dan rukun khutbah maupun sholatnya. Jadi misalkan sedih nggak bisa sholat Jumat, sebetulnya kalau ngikutin poin pertama udah cukup dia bisa sholat zuhur dalam keadaan tadi. Tapi andai kata supaya syiar Jumat tetap hidup, bagaimana? Ada solusi. Fikih ini sangat luas, ada solusi. Jangan sampai misalkan kita ninggalkan Jumat masih berat tetap untuk meninggalkan Jumat, ada solusi. Anda bisa sholat Jumat di rumah di zona merah, cukup dengan 4 orang menurut salah satu pendapat qadim dalam mazhab Syafi'i. Nanti akan dijelaskan.
Tapi harus syarat-syaratnya terpenuhi. 4 orang itu laki-laki yang merdeka dan penduduk asli setempat. Naam. Harus terpenuhi. Begitu juga rukun-rukun khutbahnya, syarat-syarat khutbahnya harus terpenuhi. Saya nggak perlu jelaskan di sini. Silahkan Anda tanya ke para asatid apa saja rukun khutbah dan rukun serta syarat-syarat yang harus dilakukan dalam sholat Jumat. Tapi bagaimana Beb masalah jumlahnya? Yang pertama, apakah bukannya sholat Jumat harus di masjid? Enggak. Dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat tidak harus dilakukan di masjid. Bisa sholat Jumat dilakukan di luar masjid. Yang kedua, jumlahnya bagaimana Beb? Bukannya sholat Jumat minimal harus 40 orang dari orang setempat. Naam, betul. Dalam mu'tamad mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, pendapat mazhab jadid, mazhab Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Imam Syafi'i itu ada 2 versi ijtihad beliau. Ada versi ijtihad beliau ketika masih di Baghdad, Irak. Itu disebut qaul qadim. Kemudian beliau merevisi banyak pendapatnya ketika beliau di akhir hayatnya sudah pindah ke Mesir. Madhab beliau yang terakhir ini yang terupdate disebut madhab jadid atau disebut qaul jadid. Nah, yang mu'tamad kita harus mengamalkan qaul jadid dalam keadaan tidak ada apapun, maka kita harus mengamalkan pendapat yang minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan 40 orangnya, maka nggak sah kalau kurang dari 40 orang. 40 orang yang laki-laki, akil, baligh, muslim, dan mustautin. Mustautin itu dia penduduk setempat. Nah, itu pendapat yang mu'tamad. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i, dalam qaul qadim, salah satu dari qaul qadim Syafi'i mengatakan minimal itu bukan 40 tapi minimal 4 orang. Andai kata ada 4 orang dengan syarat-syarat yang tadi itu disebutkan, 4 orang memenuhi syarat tadi, maka itu sudah bisa untuk mengadakan Jumat. Nah, qaul qadim ini dalam keadaan wabah seperti ini bisa menjadi solusi. Inilah keluasannya syariat. Inilah luasnya fiqih. Subhanallah, ulama kita dalam berijtihad. Qaul qadim ini dalam keadaan wabah seperti ini bisa menjadi solusi bagi kita yang tetap berat meninggalkan Jumat, supaya syiar Jumat tetap hidup. Maka buatlah sholat Jumat di rumah-rumah Anda minimal 4 orang. Ajak anak Anda, ajak ipar Anda, ajak adik Anda, 4 orang, 1 khatib dan imam, yang 3 menjadi makmum. Udah sah sholat Jumatnya menurut qaul qadim dalam madhab Syafi'i. Tapi Habib ada yang mengatakan qaul qadim itu kan nggak boleh diamalkan, udah direvisi harus qaul jadid. Naam, ulama menjelaskan qaul qadim itu nggak boleh diamalkan kalau tidak ditarjih, tidak dikuatkan oleh ulama-ulama generasi penerus mazhab Syafi'i. Tapi kalau dikuatkan oleh ulama-ulama generasi penerus mazhab Syafi'i, apalagi sampai dipilih, ditarjih, maka itu pendapat termasuk yang boleh diamalkan. Dalam masalah ini apakah pendapat ini dikuatkan oleh ulama-ulama generasi mazhab Syafi'i berikutnya, ulama-ulama penerus daripada Imam Syafi'i? Naam. Mari kita lihat di dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, naam, yang dikarang oleh seorang ulama besar, Syekh Al-Allamah Abi Bakar Al-Mashhur bin Sayyid Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati, ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang kitabnya dijadikan rujukan khususnya di Indonesia. Nah, di sini dimuat dalam ta'liq yang mana ta'liq tersebut catatan kaki datangnya dari beliau sendiri. Nah, ketika berbicara tentang Al-Imam Al-Bulqini ditanya tentang penduduk sebuah desa yang jumlahnya nggak sampai 40 orang. Apakah mereka sholat Jumat atau sholat zuhur? Nah, maka fa'ajaba rahimahullah yusalluna zuhur ala madhab Syafi'i. Mereka sholat zuhur menurut madhab Syafi'i, ay madhab Syafi'i al-jadid. Menurut madhab Syafi'i, kalau nggak memenuhi syarat Jumat, satu desa laki-lakinya misalkan nggak sampai 40 orang laki-laki yang akil balighnya. Nah, menurut madhab Syafi'i, maka mereka nggak ngadain Jumatan menurut pendapat yang mu'tamad. Terus bagaimana? Ya, mereka sholat zuhur aja, nggak perlu Jumatan karena nggak memenuhi syarat. Nah, waqad ajaza, kata beliau, jam'un minal ulama an yusallul Jumat. Tapi sebagian ulama membolehkan mereka untuk sholat Jumat. Nah, karena kenapa? Karena ada perbedaan pendapat. Bahkan
Disebutkan dalam beberapa kitab seperti dalam Hasyiah Bajuri ada 15 pendapat perbedaan ulama di dalam jumlah minimal orang yang sholat Jumat, jumlah minimal sahnya jamaah sholat Jumat itu berapa? Ada 15 pendapat perbedaan ulama. Luar biasa luasnya syariat. Perbedaan pendapat ini terlihat pada saat-saat seperti ini bagaimana rahmahnya. Jadi kata beliau, boleh saja menurut ulama an yusallil Jum'ah. Sebagian daripada ulama membolehkan mereka tetap sholat Jumat walaupun kurang dari 40. Berdasarkan ulama yang mengatakan sholat Jumat tidak harus 40. Kurang dari 40 pun boleh mengadakan sholat Jumat. Wa huwa qawi, dan itu pendapat yang kuat, kata Imam Al-Bulqini. Tapi fa idza qalladu ay jami'uhum man qala hadhil maqala fa innahum yusalluna al-jum'ah. Kalau bertolak kepada pendapat yang mengatakan boleh kurang dari 40, maka penduduk satu desa tadi yang jumlahnya kurang dari 40, mereka boleh tetap sholat Jumat. Wa in ihtatu fa sholat Jumat thumma dhuhr kana hasanan. Tapi kalau mereka mau jaga-jaga, mereka sholat Jumat, setelah sholat Jumat mengulang lagi sholat zuhur 4 rakaat, maka itu lebih baik ihtiyat. Nanti saya akan jelaskan masalah itu. Nah, saya pengen bahas dulu di sini masalah pendapat qaul qadim madhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya minimal sholat Jumat itu jumlahnya adalah 4 orang, 1 imam, 3 makmum. Imam berikut khatib tentunya. Nah, di sini di ta'liq Syekh Bakri Syata sahib I'anatul Talibin mengatakan ghair al-Imam Syafi'i bi'tibari madhhabihil jadid fala yunafi anna lahu qawlain qadimin fil adad. Naam. Ahaduhuma aqalluhum 4. Hakahu anhu sahibut talkhis. Nah, betul memang madhab jadidnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya harus 40 minimal. Tapi itu tidak menafikan beliau punya 2 pendapat qadim. Salah satu di antara 2 pendapat qadim itu kata Syekh Bakri Syata, pendapat qadimnya Imam Syafi'i salah satunya apa? Aqalluhum 4. Paling sedikitnya jamaah sholat Jumat adalah 4 orang seperti yang tadi kami jelaskan. Hakahu sahibut talkhis, ini pendapat disebutkan oleh sahibut talkhis, wa hakahu fi syarhil muhadzab, dan Imam Nawawi juga meriwayatkan pendapat ini dalam Majmu' Syarah Muhadzab, wa ikhtarahu min ashabihi al-Muzani. Di antara ashab Imam Syafi'i, generasi penerus Imam Syafi'i, yang memilih pendapat ini adalah Imam Muzani. Nah, tadi kami telah jelaskan bahwasanya qaul qadim itu tidak boleh diamalkan kalau memang tidak ada yang memilih dari generasi penerus madhab Syafi'i. Tapi kalau dari generasi penerus madhab Syafi'i ada yang memilih pendapat tersebut, apalagi Imam Muzani, ulama besar dari madhab Syafi'i. Imam Muzani memilih pendapat ini, sehingga pendapat ini boleh diamalkan dalam disiplin bermadhab. Nah, walaupun ini pendapat tetap tidak mu'tamad. Tetap yang mu'tamad harus 40. Tapi dalam keadaan seperti ini boleh pendapat ini jadi solusi, ibadallah. Kama naqalahu al-Azra'i fil qut wa kafa bihi salafan fi tarjihihi. Kata Syekh Bakri Syata, kalau al-Imam al-Muzani sudah mentarjih, udah cukup kita jadikan patokan. Fa innahu min kibari ashabi Syafi'i wa ruwati kutubihil jadidah. Karena al-Imam Muzani termasuk pembesar daripada ashabnya Imam Syafi'i dan periwayat kitab-kitab Imam Syafi'i yang baru. Wa qad rajahu aidan Abu Bakar ibn al-Mundhir fil Ishraf kama naqalahu an-Nawawi fi syarhil Muhadzab. Naam. Beliau mengatakan hal yajuz taqlid ahadu hadzal qaulain, seperti yang tadi kita katakan, al-jawab na'am fa innahu qaulun al-imam nasarahu ba'du ashabihi wa rajjahu wa qauluhum al-qadim la yu'mal bi mahalluhu ma lam ya'diduhu al-ashab wa yurajjihuhu wa illa sara rajihan min hadhihi al-haythiyah wa in kana marjuhan min haitsu nisbatuhu lil-imam, seperti yang tadi saya jelaskan. Bahkan al-Imam As-Suyuti, seorang ulama besar juga dalam madhab Syafi'i, mengatakan katsiran ma yaqul ashabuna bi taqlid Abi Hanifah fi hadhihi al-masalah. Banyak yang mengatakan kita perlu taklid Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Jumlah 40 orang. Jumlah minimal 4 orang. Maaf, jumlah minimal 4 orang. Nah, itu pendapatnya Abu Hanifah. Sehingga kalau kita mau mengamalkan ini harus taklid kepada Imam Abu Hanifah. Kata Imam Suyuti, wahwa ikhtiyari, pendapat ini bukan cuma pendapat Abu Hanifah, tapi ikhtiyari, saya memilih pendapat itu. Imam Suyuti sebagai ulama besar dalam madhab Syafi'i mengatakan wahwa ikhtiyari, dan saya milih pendapat itu. Idh huwa qaulun li Syafi'i qamat dalil ala rujhanih. Karena itu adalah salah satu pendapat dari Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh dalil. Ada dalil yang menguatkan pendapat tersebut, bahwasanya ini pendapat adalah pendapat kuat. Sehingga Imam Suyuti memilih pendapat tersebut.
wa hina idzin taqlid ahad hadainil qaulain aula min taqlidi Abi Hanifah fatanabbah. Sehingga pendapat ini boleh diamalkan berdasarkan keterangan Imam Syekh Abi Bakar Al-Masyhur atau Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatul Talibin. Bahkan di sini beliau katakan waqad allaftu risalatan tata'allaq bi jawazil amal bil qaul al-qadim lil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi sihhatil jum'ah bi arba'ah wa bi ghairi dhalik fanzurha in syi'at. Kata Al-Imam Syekh Bakri Syata mengatakan bahkan beliau mengarang satu risalah khusus membahas bahwasanya pendapat ini boleh diamalkan. Khusus membahas bahwasanya pendapat ini boleh diamalkan, apalagi dalam keadaan-keadaan wabah darurat seperti ini supaya syiar Jumat tetap hidup. Nah, oleh karena itu yang disampaikan oleh imam besar dalam seruannya tentu punya dasar yang begitu kuat. Di sini beliau katakan, sekali lagi saya bacakan setelah saya jelaskan panjang lebar tadi, bagi yang berada di zona merah wabah dan ingin melaksanakan sholat Jumat di rumah masing-masing juga dibolehkan dengan tetap jaga syarat dan rukun khutbah maupun sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i yang qaul jadid mu'tamad bahwa sempurna sholat Jumat dengan 40 orang muslim, pria, akil, baligh, mustautin, penduduk setempat, dan hur, merdeka, bukan budak. Nah, itu pendapat yang mu'tamad. Akan tetapi dalam salah satu qaul qadim tetap sah walau hanya 4 orang, yaitu seorang imam dan 3 makmum. Tentunya tetap dengan khutbah walaupun di rumah. Qaul qadim ini tetap sah walau hanya 4 orang, yaitu seorang imam dan 3 makmum. Qaul qadim ini layak, kata imam besar, layak diikuti dalam situasi darurat wabah seperti saat ini. Hati-hati. Beliau menganjurkan qaul ini untuk diikutkan dalam situasi darurat wabah seperti ini, ketika tidak mungkin sholat di masjid tapi kita tetap ingin menghidupkan syiar Jumat, maka ambillah qaul ini, sholat Jumat masing-masing di rumah kita bersama anak, adik kita, saudara kita, 4 orang minimal. Nah, ini layak diamalkan dalam situasi wabah. Nah, kalau nggak dalam situasi wabah, lebih baik jangan coba-coba kalau seperti ini. Nah, karena dalam situasi biasa lebih baik kita amalkan pendapat yang paling kuat, yaitu minimal 40 orang. Nah, jangan ambil pendapat yang seperti ini, karena kalau tidak dalam situasi wabah, dalam tidak situasi yang darurat, situasi pengecualian seperti ini, takut mengamalkan kalau seperti ini malah menjadikan fitnah di tengah-tengah umat. Na'udzubillah min dzalik. Hanya saja, apalagi makin banyaknya jamaah itu menunjukkan makin besarnya pahala. Nah, hanya saja jika jamaah kurang dari 40, beliau di sini memberikan peringatan. Kalau jamaah kurang dari 40 yang memenuhi syarat Jumat sebagai langkah ihtiyat, sebagai langkah kehati-hatian, sekaligus khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan, maka dianjurkan usai sholat Jumat untuk sholat i'adah zuhur, yaitu mengulang sholat dengan 4 rakaat sholat zuhur, dan sholat Jumat boleh dilaksanakan di selain masjid. Jadi kalau kita mau ngikutin pendapat yang sholat Jumat boleh hanya dengan 4 orang di rumah ini pendapat ada perdebatan. Ada ulama mengatakan pendapat ini dianggap, ada ulama mengatakan pendapat ini tidak dianggap, ada yang mengatakan tidak boleh diamalkan. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian, silahkan amalkan pendapat ini dalam keadaan darurat seperti ini. Tapi tetap setelah sholat Jumat, jadi setelah khutbah, sholat Jumat di rumah, tetap mengulangi sholat zuhur lagi 4 rakaat. Ini dianjurkan oleh para ulama. Kenapa? Ihtiyat, untuk jaga-jaga. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan sholat Jumat tadinya nggak sah, walaupun kita mengikuti yang mengatakan sah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak boleh, walaupun kita mengikuti yang mengatakan boleh. Tapi khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perdebatan ini agar sah menurut semua madhab, sholat ulang lagi sekali lagi sholat zuhur. Ya ada sholat zuhur. Jadi setelah Jumat khutbah, sholat Jumat 2 rakaat, kemudian setelah itu sholat zuhur lagi 4 rakaat langsung setelah itu. Makanya di sini dikatakan su'ila Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi thumma al-Madani rahimahullahu ta'ala anna al-jum'ata idza lam tastawfi syurut wa sulliyat bitaqlidi ahad al-madhahib wa arada al-musallun i'adataha dhuhran hal yajuzu dhalika, ini dalam Hasyiah Syarwani, amla wa ajaba bi anna dhalika jaiz la man'a minhu bal huwa al-ahwat khurujan min al-khilaf wa ma fil imdad wa la yajuzu i'adatul jum'ah dhuhran wa kadha aksu li ghairi al-ma'dzur fa mahalluhu 'inda al-ittifaq min sihhatil jum'ah la 'inda wujudi khilafin qawi fi 'adami sihhatiha. Naam. Di sini dikatakan dalam Hasyiah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj,
bahwasanya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani, beliau ditanya, kalau seseorang sholat Jumatnya ngikutin salah satu madhab, berarti nggak sah menurut madhab yang lainnya. Seperti tadi, ngikutin salah satu pendapat Imam Syafi'i, qaul qadim, tapi nggak sah menurut pendapat yang qaul jadid. Ngikutinnya boleh dalam konteks ini, tapi apakah mereka dianjurkan untuk ngulang sholat zuhur lagi? Boleh nggak kalau mengulang sholat zuhur lagi sebagai bentuk kehati-hatian setelah itu? Nah, di sini dikatakan, kata beliau, wajaba bi anna dzalika jaizun. Beliau mengatakan itu boleh saja. Laman aminhu, silahkan, nggak dilarang. Bal huwal ahwat. Akan tetapi bahkan itu yang lebih hati-hati. Jadi karena masih ada perbedaan pendapat dalam keabsahan sholat Jumatnya, maka lebih hati-hati, tetap sholat zuhur lagi setelah itu. Khurujan minal khilaf. Nah, itu yang bisa kami jelaskan dalam masalah ini. Nah, jadi kesimpulannya tadi poin A, poin yang pertama, kalau di zona merah sekali lagi bukan zona hijau, maka kalau tidak sholat Jumat karena mengikuti fatwa MUI dan himbauan pemerintah setempat, maka itu termasuk udzur, diperbolehkan, tapi tetap wajib sholat zuhur di rumah. Andai kata poin B, tetap juga pengen sholat Jumat supaya hidup syiar Jumat itu, maka sebagai solusi kita boleh mengikuti pendapat yang mengatakan sholat Jumat masing-masing di rumah. Minimal 4 orang. Nggak boleh kurang dari 4 orang, orang yang laki-laki, akil, baligh, merdeka, dan penduduk setempat. Minimal 4 orang. Nggak boleh kurang dari 4. Pendapat ini adalah pendapat qaul qadim dari mazhab Syafi'i yang diperkuat oleh ulama-ulama generasi berikutnya seperti Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam As-Suyuti, begitu juga dari kalangan ulama yang mutaakhirin, Al-Imam Syekh Bakri Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin. Tapi kalau mengamalkan pendapat ini, sholat Jumat cuma 4 orang misalkan di rumah, dianjurkan, sangat dianjurkan untuk sholat zuhur lagi setelah itu. Khutbah Jumat 2 rakaat, khutbah Jumat, kemudian sholat Jumat 2 rakaat, setelah itu sholat zuhur lagi langsung 4 rakaat, khurujan minal khilaf, itu yang dinamakan sholat i'adah zuhur. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, saya kira sudah jelas ya, dan saya minta nonton jangan setengah-setengah karena bisa salah paham, bahaya. Kemudian yang ketiga, bagi yang berada di zona merah wabah dan bersikeras ingin tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid karena suatu alasan kuat dan meyakinkan, maka tetap pengen sholat di masjid juga. Maka bagaimana? Arahan imam besar, sebaiknya jangan dilarang atau dihalangi. Jangan dilarang atau dihalangi karena bisa menimbulkan fitnah, khawatir. Apalagi jika dilarang akan menimbulkan keributan besar atau menyebabkan fitnah berbahaya, maka jangan dilarang atau dihalangi. Ini bisa menimbulkan fitnah di tengah umat, bisa menimbulkan keributan dan mudarat yang besar. Tapi amanat beliau boleh sholat Jumat di masjid dalam keadaan seperti ini di zona merah. Dengan syarat apa? Diarahkan. Dengan syarat tetap menjaga jarak fisik dan jarak sosial. Physical distancing dan social distancing. Sesuai aturan medis melalui tata cara khusus dan pembatasan super ketat sebagaimana berikut. Ada 10 langkah. Jadi beliau ini poin yang ketiga. Tadi setelah menjelaskan poin A, poin B, poin C-nya kalau memang harus juga karena alasan yang begitu kuat harus di masjid padahal udah zona merah, ngotot tetap di masjid, kata beliau silahkan, boleh, jangan dilarang. Tapi konsekuensinya harus ikuti 10 langkah ini. Nah, kalau bisa mengikuti 10 langkah ini silahkan di zona merah Anda sholat di masjid. Arahan dari beliau. Apa? Yang pertama, perhatikan baik-baik, jangan cuma ngambil bolehnya doang tapi 10 langkahnya nggak diambil. Ini juga harus diperhatikan demi kemaslahatan umat. 1, yang pertama, buka semua masjid, musola, dan majelis yang ada di sekitar masyarakat untuk sholat Jumat. Agar jamaah terpecah dan tidak terkonsentrasi di satu tempat saja. Biasanya kan cuma di masjid. Bahkan ta'addudul Jum'ah nggak diperbolehkan. Sholat Jumat di banyak tempat selama satu tempatnya belum penuh itu nggak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam kesempatan ini karena ada kemaslahatan, karena ada hajat, pesan beliau buka semua masjid-masjid.
Buka semua musola, buka semua majelis kalau memang harus diadakan Jumatan. Jangan difokusin di satu masjid karena akan menumpuk jamaahnya di situ nanti. Buka aula-aula. Nah, agar jamaah terpecah dan tidak terkonsentrasi di satu tempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang boleh ikut sholat Jumat hanya orang dewasa yang sehat dan kuat. Hanya orang dewasa yang sehat dan kuat. Orang yang ada gejala COVID, apalagi orang panas misalkan dan lain sebagainya, ada gejala COVID, haram. Apalagi sudah positif, haram dia ikut sholat Jumat karena dia akan membahayakan banyak orang. Na'udzubillah min dzalik. La dharara wa la dhirara. Nggak boleh kita membahayakan orang lain. Jadi yang boleh ikut sholat Jumat hanya orang dewasa yang sehat dan kuat. Anak-anak juga nggak perlu, karena anak-anak takutnya nggak bisa terkontrol nanti. Dari warga setempat, jangan mendatangkan dari luar, karena kita nggak tahu bagaimana dia datang dari mana daerah yang banyak COVID atau tidak, kita nggak tahu. Jadi cukup dari warga di sekitar masjid, musola atau majelis. Jangan warga dari luar lingkungan. Nah, kalau ada dari luar lingkungan datang, jangan diizinkan, karena kita tidak tahu. Dan ini virus tidak terlihat, karena sebagai bentuk jaga-jaga. Karenanya siapkan alat pengukur suhu badan, kata beliau. Kalau yang panas 37 derajat Celcius ada gejala-gejala, tidak perlu diizinkan untuk masuk. Kemudian yang ketiga, jumlah jamaah harus dibatasi. Bagaimana dibatasinya? Minimal 40 orang yang memenuhi syarat Jumat. Minimal kalau harus diadakan di masjid. Maksimal tergantung batas aman maksimum. Masjidnya besar ya berarti jumlahnya lebih banyak. Tentunya tetap dengan jaga jarak seperti nanti akan dijelaskan. Maksimal tergantung batas aman maksimum untuk kapasitas masjid, musola, dan majelis. Sehingga jika sudah mencapai batas maksimal, dengan jarak-jarak yang ditentukan itu udah maksimal penuh, maka tidak boleh ada yang masuk lagi. Waktu pelaksanaan ibadah Jumat juga harus dibatasi. Sehingga yang terlambat jangan diizinkan masuk. Dan jika sudah selesai maka segera bubar pulang dengan tertib dan teratur. Jangan numpuk bubarnya. Bahaya. Penumpukan itu bisa menjadi penyebab penularan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, sediakan bilik disinfektan kalau memang bisa di depan gerbang masjid, musola, dan majelis. Tujuannya apa? Agar setiap jamaah yang masuk disterilkan, tapi dengan catatan dengan menggunakan bahan yang suci dan aman untuk tubuh manusia. Kalau bahannya nggak aman untuk tubuh manusia malah membahayakan, jangan. Dan kalau bisa bahan yang suci, menggunakan bahan yang suci dan aman. Yang kelima, sediakan juga sabun dan hand sanitizer dari bahan yang suci dan aman untuk jamaah. Dan pastikan yang sedang batuk atau pilek jangan izinkan masuk ke masjid. Khawatir itu bagian daripada gejala. Apalagi yang sedang sakit, tapi arahkan sholat dan istirahat supaya di rumah. Diarahkan baik-baik secara teratur supaya dengan akhlakul karimah, supaya tidak menimbulkan fitnah dan keributan. Kemudian yang keenam, gulung semua karpet masjid, musola, dan majelis agar tidak digunakan. Nah, karena kalau di karpet dia akan lebih mudah menempel dan sulit untuk dibersihkan virus itu. Dan bersihkan seluruh lantai dan dinding serta tiang masjid, musola, dan majelis, juga WC dan tempat wudu dan lainnya, baik sebelum maupun sesudah penggunaan masjid, musola, majelis untuk sholat Jumat, agar steril lagi demi kemaslahatan umat. Yang ketujuh, jamaah harus wudu dari rumah masing-masing, memakai masker dan memakai masker. Jamaah harus wudu dari rumah masing-masing supaya tidak terjadi penumpukan di tempat wudu di masjid. Dan harus memakai masker serta membawa sejadah sendiri-sendiri dan membuat soft sholat yang berjarak. Soft sholatnya jangan rapat-rapat, sementara berjarak dulu, nggak apa-apa kalau ada maslahat. Soft sholat berjarak tuh pada asalnya hukumnya adalah makruh, tapi kemakruhan itu dalam kaidah fikih disebut al-karahah tazul bil hajah. Kemakruhan kalau ada hajah yang mendesak daripada nggak ada jamaah. Mendingan ada tapi dikasih jarak demi keamanan. Maka pada keadaan seperti ini nggak apa-apa. Nah, jadi beliau memesankan jamaah harus duduk di rumah masing-masing, memakai masker serta membawa sejadah dan membuat soft sholat yang berjarak sesuai aturan medis. Dan juga tiadakan salam-salaman, nggak perlu ada salam-salaman untuk sementara, tidak ada masalah demi kemaslahatan antar jamaah. Lalu usai sholat Jumat
zikir dan doa singkat saja, langsung bubar dengan tertib sambil tetap jaga jarak untuk meminimalisir. Sekali lagi, yang kedelapan, jangan lupa saat keluar dari rumah dan masuk keluar masjid, musola, majelis, baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, dan banyak-banyak istighfar dan sholawat serta bersedekah, karena sedekah itu menolak bala. Dawu mardakum bisadaqah, kata Nabi SAW, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Lalu berlindung dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang 9, minta bantuan TNI, Polri, serta ormas Islam untuk menjaga masjid, musola, majelis, dan mengatur serta menertibkan jamaah dari datang hingga pulang. Ajak TNI, Polri, dan pemerintah setempat, juga ormas Islam, untuk bekerja sama menertibkan supaya itu bisa terwujud. 10, semua langkah di atas dikoordinasikan dan dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Nah, jadi intabeh, jangan dipotong-potong. Beliau ngasih pesan. Yang nomor 3, kalau memang di zona merah tetap harus dilaksanakan di masjid, kekeh harus di masjid juga, maka ada langkah-langkah aman yang harus diperhatikan. Konsekuensinya 10 langkah tadi yang telah saya bacakan, itu mutlak harus diperhatikan demi keamanan dan kemaslahatan umat. Nah, beliau katakan di akhir, tekankan apa? Jika ke-10 langkah pembatasan di atas bisa dilaksanakan dengan ketat, rapi, dan tertib, maka silahkan laksanakan sholat Jumat di masjid, musola, dan majelis, dan siapapun tidak berhak untuk menghalangi. Sekali lagi, pesan imam besar, jika ke-10 langkah pembatasan di atas bisa dilaksanakan dengan ketat, rapi, dan tertib, maka silahkan laksanakan sholat Jumat di masjid dan musola serta majelis, dan siapapun tidak berhak untuk melarang atau menghalanginya. Tapi sebaliknya, kata beliau, hati-hati. Namun jika tidak mampu melaksanakan ke-10 langkah tersebut, maka jangan nekat. Jangan nekat, kata beliau. Jangan nekat mempertaruhkan keselamatan jiwa masyarakat. Sehingga sebaiknya tetap sholat Jumat atau zuhur di rumah masing-masing, sebagaimana telah kami jelaskan di poin A dan B. Sekali lagi saya baca. Jika tidak mampu melaksanakan ke-10 langkah tersebut, maka jangan nekat mempertaruhkan keselamatan jiwa masyarakat, sehingga sebaiknya tetap sholat Jumat dan zuhur di rumah masing-masing. Nah, catatan yang terakhir, catatan dari beliau, jika saat wabah ternyata pabrik tetap bekerja, terminal, stasiun tetap buka, KRL dan armada bis tetap beroperasi, serta rapat paripurna DPR RI tetap digelar, dan siaran pers terbuka pejabat dengan wartawan tetap diadakan dengan dalih menggunakan aturan jaga jarak, itu semua tadi terlaksana dengan aturan jaga jarak, maka sholat Jumat lebih utama dilaksanakan dengan aturan jaga jarak. Nah, jadi kan problemnya ini corona bisa dihindari dengan social distance, tidak adanya interaksi. Dan tentunya harus ada jarak di situ antara satu orang dengan orang lainnya. Kalau itu semua tadi bisa dilakukan dengan alasan jaga jarak, maka sholat Jumat juga harus bisa dilakukan dengan alasan jaga jarak. Dan yang kedua, di Amerika, Eropa berlomba mempersilahkan umat Islam gelar sholat berjamaah dengan perdengarkan azan dan doa untuk ketuk pintu langit. Usir wabah corona, maka negeri Islam harus lebih giat memakmurkan masjid dengan sholat zikir, doa, tapi dengan tetap jaga jarak medis. Nah, itu pesan beliau. Kalau mau tetap memakmurkan masjid, maka 10 langkah tadi harus diikuti demi kemaslahatan bersama, demi kemaslahatan umat. Dan tentunya apa yang beliau rumuskan dalam seruan ini telah melalui pertimbangan yang begitu mendalam, dari sudut pandang akidah, dari sudut pandang syariat juga tadi sebagian telah saya jelaskan, dan dari sudut pandang kemaslahatan umat serta sudut pandang sosial dan medis. Nah, insya Allah terakhir doa dari beliau, mudah-mudahan Ramadan datang, corona hilang. Ramadan datang, corona hilang. Ramadan datang, corona hilang. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Makkah Al-Mukarramah, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Nah, ini sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya minta agar tidak dipotong-potong, pahami secara utuh, pahami secara menyeluruh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi solusi di tengah-tengah keresahan yang dirasakan oleh umat saat ini. Solusi untuk beribadah, tapi juga tetap menjadi solusi untuk kemaslahatan dan keselamatan umat.
Mudah-mudahan Allah angkat wabah ini dari negeri kita, dan mudah-mudahan khususnya di bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan penuh kekhidmatan, dan kita akan sama-sama menyambut daripada Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Dan termasuk mudah-mudahan jadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat al-'itq minan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dan bisa juga kita menyambut hari raya dengan penuh sukacita, silaturahmi tanpa ada halangan apapun. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.